Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok pertama pembelajaran Al-Quran dan Hadis di SD atau MI yang beranggotakan saya Herlinda Listia Murni dan teman saya Ina Arsyalita akan menyampaikan materi konsep dasar pembelajaran Al-Quran dan Hadis. Nah, pengertian dari pembelajaran Al-Quran dan Hadis. Menurut Suzana, pembelajaran diartikan sebagai setiap upaya yang sistematik dan sengaja untuk menciptakan agar terjadinya kegiatan interaktif edukatif antara dua pihak, yaitu pihak pendidik dan pihak peserta didik, yang dilakukan dalam kegiatan belajar mengajar. Dalam ilmu pendidikan Islam, pembelajaran diartikan dengan kata taklim. Taklim berasal dari kata alama yang artinya mengajar atau mengetahui. Taklim mencakup aspek-aspek pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan seseorang dalam hidupnya, serta pedoman perilaku yang baik. Nah, taklim menurut Abdul Fattah Jalal yaitu sebagai proses pemberian pengetahuan, pemahaman, pengertian, tanggung jawab, dan penanaman amanah, memungkinkan untuk menerima al-hikmah serta mempelajari apa yang bermanfaat baginya dan tidak diketahuinya. Al-Quran bagi kaum muslimin adalah kalam Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Nah, selama kurang lebih 23 tahun. Kitab suci ini memiliki kekuatan yang luar biasa, yang berada di luar batas kemampuan manusia. Nah, kandungan pesan ilahi yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW dalam Al-Quran telah menjadi landasan kehidupan individual dan sosial masyarakat dalam segala aspek kehidupan. Al-Quran juga telah mengenal cirinya, di antaranya ia merupakan kitab yang dijamin keautentikannya yang berlaku sepanjang zaman. Kedalaman dan ruang cakupan Al-Quran sangatlah luas, namun karena keterbatasan kemampuan manusia mengkaji dan meneliti apa yang terkandung di dalamnya menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk untuk memecahkan keterbatasan manusia tersebut. Selanjutnya adalah hadis. Hadis secara etimologi berarti kabar, yakni sesuatu yang dipercakapkan dan dipindahkan dari seorang kepada orang lain. Hadis juga dapat diartikan sebagai perkataan Nabi atau qauliyah, perbuatan Nabi atau fi'liyah, dan segala keadaan Nabi atau ahwaliyah. Sebagian ahli hadis menyatakan bahwa masuk juga ke dalam keadaan segala sesuatu yang diriwayatkan dalam kitab sejarah atau sirah, kelahiran dan keturunannya atau silsilah, serta tempat yang bersangkut paut dengan itu, baik sebelum diangkat menjadi nabi maupun sesudahnya. Sebagian ulama berpendapat hadis merupakan pelengkap sabda Nabi, perbuatan beliau, dan takrir beliau, melengkapi perbuatan, perkataan, dan takrir sahabat, sebagaimana melengkapi perkataan, perbuatan, dan takrir para tabi'in. Nah, pembelajaran Al-Quran dan hadis menekankan pada kegiatan proses belajar yang berorientasi kepada kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh setiap kaum muslimin terhadap kedua sumber tersebut. Pembelajaran Al-Quran dan hadis adalah bagian dari upaya untuk mempersiapkan sejak dini agar siswa mampu memahami, terampil, melaksanakan, dan mengamalkan isi kandungan Al-Quran dan hadis melalui kegiatan pendidikan. Nah, tujuan pembelajaran Al-Quran dan hadis di madrasah ibtidaiyah adalah agar murid mampu membaca, menulis, menghafal, dan mengartikan. Nah, pembelajaran Al-Quran dan hadis adalah bagian dari upaya untuk mempersiapkan sejak dini agar siswa mampu memahami, terampil melaksanakan, dan mengamalkan isi Al-Quran dan hadis melalui kegiatan pendidikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya, tujuan mempelajari atau pembelajaran Al-Quran hadis. Tujuan mempelajari Al-Quran hadis ada banyak sekali manfaatnya.
Mata pelajaran Al-Quran Hadis di Madrasah Ibtidaiyah bertujuan untuk memberikan kemampuan dasar kepada peserta didik dalam membaca, menulis, dan membiasakan dan menggemari membaca Al-Quran dan Hadis, serta mempelajari, memahami, meyakini kebenarannya, dan mengamalkan ajaran-ajaran yang terkandung di dalamnya sebagai petunjuk dan pedoman di seluruh aspek kehidupan. Kesimpulan tujuan pembelajaran Al-Quran Hadis tersebut yaitu memberikan bekal kepada peserta didik agar menggali dan mendalami isi ajaran yang meliputi membaca, menulis, mendengarkan, mengartikan, dan mencari makna ayat-ayat Al-Quran Hadis. Selanjutnya yaitu ruang lingkup pembelajaran Al-Quran Hadis. Ada 3 ruang lingkup pembelajaran Al-Quran Hadis. Yang pertama, pengetahuan dasar membaca dan menulis Al-Quran yang benar sesuai dengan kaidah ilmu tajwidnya. Yang kedua, hafalan surat-surat pendek dalam Al-Quran dan Hadis dan pemahaman sederhana tentang arti dan makna kandungannya serta pengalaman melalui keteladanan dan pembiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, pemahaman dan pengalaman melalui keteladanan dan pembiasaan mengenai hadis-hadis yang berkaitan dengan kebersihan, niat, menghormati orang tua, persaudaraan, silaturahmi, takwa, menyayangi anak yatim, sholat berjamaah, dan lain sebagainya, masih banyak lagi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.